Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari transformasi geometri. Nah, kemarin kan sudah membahas translasi dan refleksi. Sekarang kita membahas tentang rotasi atau juga bisa disebut perputaran. Nah, coba perhatikan grafik kartesius berikut ya. Nah, ini ada sumbu X, sumbu Y. Dan saya mempunyai titik A dengan koordinat X, Y. Berarti di sini X, di sini Y. Nah, lalu saya akan mentransformasi titik A ini dengan transformasi rotasi. Jadi seperti apa? Kita tarik. Nah, oh ya. Di sini saya akan mentransformasi terhadap titik pusatnya O, yaitu 0,0. Nah, di sini. Di sini nih. Nah, saya akan mentransformasi terhadap titik O. Nah, tarik dulu garis. Sorry. Kita ganti warna merah. Garis tarik ke sini. Set. Nah, pasin. Set. Nah, ini kan titik A ya. Ini titik A. Nah, akan diputar nih. Diputar berlawanan arah jarum jam. Sini, set, putar. Nah, terus berhenti di sini. Sehingga kita mempunyai besar sudut nih, besar sudut hasil perputarannya. Yaitu nah. Oke, bentar. Nah, ini kan berputar nih menjadi bayangannya kan. Bayangan dari hasil rotasi. Nah, ini berputar sejauh membentuk sudut. Misal sudutnya adalah alfa. Berarti di sini ada x aksen, y aksen. Berarti ini tarik bawah, ini x aksen, ini y aksen. Nah, bagaimana cara mencari titik bayangan dari hasil rotasi ini? Nah, ini ada rumusnya. Yaitu mencarinya menggunakan konsep matriks yang kalian harus hafal. Cos alpha negatif sin alpha, cos alpha kali x, y. Nah, x, y ini adalah koordinat titik awalnya. Yang kita cari adalah koordinat titik bayangan hasil dari rotasinya. Nah, alpha ini adalah bentuk sudut yang terbentuk. Besar sudut yang terbentuk. Ya, karena ini arahnya adalah berlawanan arah jarum jam. Kan berlawanan arah jarum jam, karena jarum jam kan muternya seperti ini kan. Ini jam. Muter kan ke sini. Truk ya. Ke kanan. Nah, ini berlawanan arah jarum jam, artinya alfanya besar sudutnya positif kalau berlawanan arah jarum jam. Tapi kalau alfanya searah jarum jam itu bernilai negatif. Nah, untuk mencari bayangannya cukup menggunakan rumus ini, dan ini adalah matriks rotasi untuk rotasi di titik pusat 0,0. Jadi ini adalah rumus, saya bawahin. Ini adalah rumus rotasi terhadap titik pusat O, yaitu 0,0. Nah, seperti ini. Contoh soalnya bagaimana? Simak berikutnya. Ini contohnya. Tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A 3,4 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0. Nah, ingat, ini kan rumusnya nih. Nah, ini rumusnya. Nah, kita lihat komponen-komponennya. Ini apa? Ini adalah x, y-nya. Karena titik awalnya kan ini x. Ini x, ini y. Kemudian ini apa nih? 90 derajat. 90 derajat adalah alfanya. Dan ini adalah titik pusatnya. Sehingga kita bisa kerjakan, yaitu x aksen, y aksen sama dengan cos alfa. Berarti alfanya berapa? 90. Berarti cos 90 derajat. Negatif sin alfa. Alfanya 90 derajat. Sin 90 derajat. Cos 90 derajat. Kali x-y-nya. X-nya adalah 3. Dan y-nya adalah 4. Berarti sini 3, 4. Nah, ingat. Kita scroll dikit.
Cos 90 itu berapa? Cos 90 itu 1. Kalau kalian masih belum ingat, coba lihat tabel sudut istimewa ya. Cos 90 itu adalah cos 91. Cos 90 itu adalah 0. Maaf. Cos 90 aja 0. Sin 90 itu berapa? Sin 90 itu 1. Karena ada negatif, berarti negatif 1. Sin 90 ya 1. Cos 90 0. Nah, dikali 3, 4. Ingat lagi cara perkalian matriks. Baris kali kolom. Baris kali kolom. Baris. Gimana? Baris kali kolom. Nah, berarti 0 kali 3 ya. Ditambah negatif 1 kali 4 ya, itu baris kali kolom. Terus yang bawahnya 1 kali 3 ditambah 0 kali 4. Gimana? 4. Nah, kurung tutup, tinggal jumlahkan. 0 kali 3 0 tambah negatif 4. Dari mana? Dari negatif 1 kali 4. 1 kali 3 3 ditambah 0 kali 4 0 sama dengan 0 ditambah negatif 4 negatif 4. 3 tambah 0 3. Artinya titik bayangan hasil rotasi sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0 adalah negatif 4 3. Atau kita bisa tulis A X, Y dirotasi sejauh O terhadap titik pusat O ya, 90 derajat kurung siku, hasilnya A aksen X aksen, Y aksen. Berarti bukan 90 ini ya, alfa. Nah, jadi kalau pada soal A X-nya adalah 3,4 dirotasi terhadap titik pusat O sebesar 90 derajat, alfanya kan kurung siku adalah A aksen sama dengan negatif 4,3. Ini kan hasilnya. Nah, bagaimana? Mudah kan?